Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan kami di channel Zivia Ahmed. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi dan akan belajar lebih dalam tentang fungsi komposisi. Sebelumnya, subscribe channel kami dulu ya. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya kalian tetap dapat notifikasi terbaru dari channel Zivia Ahmed. Nah, di sebelah kanan atas ada tombol playlist ya, sehingga kalian bisa belajar materi fungsi dari awal sampai akhir. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi f dan g dituliskan dengan G bundaran F dan didefinisikan sebagai G bundaran Fx sama dengan G Fx dengan fungsi F dikerjakan terlebih dahulu daripada fungsi G. Sebagai ilustrasinya, di sini ada 3 buah himpunan. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Fungsi f akan memetakan himpunan A ke himpunan B. Kemudian akan dilanjutkan fungsi G yang memetakan himpunan B ke himpunan C. Sehingga bisa dikatakan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan C adalah sebuah fungsi komposisi dari fungsi f ke fungsi g, yaitu g bundaran f. Fungsi g bundaran f ini yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi f, kemudian dilanjutkan oleh fungsi g. Sebagai contoh, jika diketahui fx sama dengan 4x plus 3 dan Gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 11, maka tentukan A. G bundaran Fx dan B. F bundaran Gx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk G bundaran Fx, sesuai definisi G bundaran Fx sama dengan G Fx. Di mana fungsi fx adalah 4x plus 3, sehingga g 4x plus 3. Sedangkan fungsi g sendiri adalah x kuadrat min 2x plus 11 ya. Nah, di sini x-nya kita substitusikan atau kita gantikan dengan 4x plus 3. Sehingga g bundaran fx sama dengan 4x plus 3 kuadrat dikurangi 2, 4x plus 3 ditambah 11. 4x plus 3 kuadrat adalah 16x kuadrat plus 24x plus 9. Seperti ini ya. Kemudian dikurangi 2 kali 4, negatif 8x, negatif 2 dikali 3, negatif 6 ditambah 11. Maka hasilnya menjadi 16x kuadrat plus 16x plus 14. Kemudian, bagaimana cara mencari f bundaran Gx? Nah, f bundaran Gx sesuai definisi f bundaran Gx sama dengan f Gx, di mana Gx-nya adalah x kuadrat min 2x plus 11, sehingga fgx sama dengan f x kuadrat min 2x plus 11. Kemudian, kita substitusikan x kuadrat min 2x plus 11 ke fungsi f. Ke sini ya. Sehingga menjadi 4 dalam kurung x kuadrat min 2x plus 11 plus 3. Jadi x-nya kita substitusikan dengan fungsi g. Maka menjadi 4x kuadrat min 8x plus 44 plus 3.
Hasilnya menjadi 4x kuadrat min 8x plus 47. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk contoh yang kedua, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x plus 2 dan gx sama dengan x plus 3 per 2x min 1. Maka, kalian diminta untuk menentukan nilai g bundaran f negatif 1. Langkah yang pertama, g bundaran fx, jadi kita harus mencari g bundaran fx terlebih dahulu ya. Dimana g bundaran fx itu sama dengan g fx. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x dengan 3x plus 2. Jadi, g 3x plus 2. Nah, x-nya di sini kita substitusikan atau kita gantikan dengan 3x plus 2. Maka menjadi 3x plus 2 plus 3 per 2 dikali 3x plus 2 dikurangi 1. Maka hasilnya menjadi 3x plus 2 plus 3 per 6x plus 4 dikurangi 1. Jadi, 3x plus 5 per 6x plus 3. Sehingga, nilai dari g bundaran fx sama dengan 3x plus 5 per 6x plus 3. Nah, bagaimana cara mencari g bundaran f negatif 1? Nah, di sini x-nya kita substitusikan dengan negatif 1. Jika sudah ketemu g bundaran fx, maka tinggal x-nya kita substitusikan atau kita gantikan dengan negatif 1, maka menjadi 3 dikali negatif 1 plus 5 per 6 dikali negatif 1 plus 3. Maka hasilnya negatif 3 ditambah 5 per negatif 6 tambah 3, yaitu negatif 2 per 3. Jadi, nilai g bundaran f negatif 1 sama dengan negatif 2 per 3. Oke, seperti ini ya. Jika tadi kita sudah mempelajari fungsi komposisi dari dua fungsi, sekarang bagaimana ya jika salah satu fungsi komposisi tersebut sudah diketahui dan kita diminta untuk menentukan salah satu fungsinya. Misalkan di sini f bundaran gx sudah diketahui. Di mana fungsi g kita kerjakan terlebih dahulu, baru kemudian dilanjut dengan mengerjakan fungsi f-nya. Kemudian fungsi fx juga diketahui. Nah, fungsi gx ini yang ditanya. Cara mengerjakannya yaitu dengan mensubstitusikan bentuk gx ke fungsi f. Untuk kasus yang kedua, di mana fungsi gx diketahui, kemudian f bundaran gx juga diketahui, yang ditanyakan adalah fx, maka cara mengerjakannya kita menggunakan metode fungsi inverse. Ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 13. Tentukan fungsi gx atau fungsi yang belakang ya. Atau yang pertama kita kerjakan. Maka cara menyelesaikannya, fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Maka f bundaran gx itu sesuai definisi sama dengan f gx. Atau f-nya kan 2, x-nya kita substitusikan dengan gx. Karena gx-nya belum diketahui berarti 2gx plus 5. Kemudian f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat min 6x plus 13. Maka
F bundaran GX sama dengan F GX sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 13. Dengan menyamakan komposisi fungsi tersebut diperoleh, jadi di sini ada fungsi FGX, ada FGX, kita samakan, maka menjadi 2GX plus 5 sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 13. Kedua ruas kita kurangi 5. Ruas kiri kita kurangi 5, berarti ini jadi 0 atau 2GX saja, sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 13 min 5. 2GX sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 8. Kemudian kedua ruas kita bagi 2 ya. GX sama dengan, ini kita bagi 2. Maka GX sama dengan 2 bagi 2 X kuadrat, negatif 6 dibagi 2, negatif 3X, 8 dibagi 2, 4. Jadi fungsi GX-nya adalah X kuadrat min 3X plus 4. Oke, seperti ini ya cara mengerjakannya. Nah, untuk contoh yang keempat, jika diketahui F bundaran GX sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 12 dan GX sama dengan X min 3. Maka kalian diminta untuk menentukan fungsi Fx-nya. Ini yang ditanyakan adalah fungsi yang depan atau fungsi terakhir yang kita kerjakan. Maka cara menyelesaikannya, kita menggunakan metode inverse ya. Caranya seperti ini. Gx sama dengan X min 3. Sedangkan F bundaran GX sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 12. F bundaran GX tadi sesuai definisi sama dengan F GX sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 12. Nah, GX-nya ini adalah X min 3 ya. Berarti F X min 3 sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 12. Yang ditanyakan adalah fungsi X saja, bukan X min 3. Maka di sini kita gunakan inverse-nya seperti ini. Misalkan X min 3 sama dengan Y. Jadi kita misalkan terlebih dahulu, sehingga X-nya sama dengan Y plus 3. Nah, kita gantikan X min 3-nya Y, kemudian X-nya, X di sini kita gantikan dengan Y plus 3. Maka FY, ini kan jadi Y, FY sama dengan 3, X-nya kita gantikan dengan Y plus 3 kuadrat dikurangi 12, Y plus 3 plus 12. Maka 3, ini kita jabarkan, Y kuadrat plus 6Y plus 9 dikurangi 12Y, 12 dikurangi 12, Y plus 3 plus 12, sehingga 3Y kuadrat plus 18Y plus 27 min 12Y min 36 plus 12. Sehingga sama dengan 3Y kuadrat plus 6Y plus 3. Nah, karena yang diminta adalah fungsi F, maka fungsi Y ini kita ubah menjadi fungsi X. Fungsi X sama dengan 3X kuadrat plus 6X plus 3. Oke, seperti ini ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Kemudian, mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini ya, dan subscribe channel Sify Ahmed. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.